manusia, kemanusiaannya yang hamba, bukan kealahannya. Aku orangnya gampang gila loh. Saya malah ingin menguji kalian. Bukan apa adanya, Bang. Tapi jangan kayak RT 6 ambil comot satu terus dipahami gitu loh. Di eksegese satu-satu. Ini apa bedanya dengan Juma? Untuk kembali kepada para pemirsa masing-masing. Nggak bisa. Ajaran Kristen itu nggak persi-persian. Nih, mohon maaf, aku luruskan. Ajaran Kristen itu nggak pakai persi. Ini mohon maaf, saya tidak mendukung atau menyalahkan, tapi saya berusaha menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Ulangi, Bun. Aku rekam, udah aku suruh direkam. Seperti itu. Kita memahami satu pribadi memiliki dua natur. Oh my god. Berarti begini. Berarti Tuhan Yesus punya dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Ini kan pesan-pesan teman-teman yang berbicara tentang yang saya bilang. Mohon maaf nih, saya katakan dogma ruwet. Begitu. Loh. Ini konsili abang sayang, gue cipok. Aduh, ini mohon maaf ya. Ini memang kayak gini dogma Oten. Dalam penghambaan yang dimaksud dalam kitab Yesaya atau dalam Ibrani yang dikatakan dalam Ibrani 2, Yesus seketika dibuat lebih rendah dari antara malaikat-malaikat. Bukan, begini Bang Yosef. Begini, saya bukan bermaksud untuk menyudutkan Bang Yosef. Makanya kan saya bilang, saya itu tidak mau membahas dogma. Yang saya beritakan ketika Injil berkata, nih, mungkin teman-teman, saya ketika memberitakan ini, orang-orang itu tidak senang kalau Tuhan Yesus itu hamba Tuhan. Kalau Tuhan Yesus hamba Bapa, banyak orang nggak senang, nggak apa-apa. Saya beritakan Injil saja, ya. Bukan gitu, bukan nggak setuju. Kan dia sudah mengambil rupa hamba, menambahkan loh. Nih. Aku jelasin ya. Dia itu Allah menambahkan kodrat manusia, kemanusiaannya yang hamba, bukan kealahannya. Aku orangnya gampang gila loh. Aduh Tuhan, Allah itu, ya Allah, ya Robi ya Ustadz, kayaknya kalau ini apakah aku harus yang menjadi yang terakhir yang menasehatkan ini? Tiba-tiba dia ini lillahi. Akunku ini habis kuota. Hamba Tuhan, betul? Betul. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan belum diaduk. mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Nih ya, Bun, naik Bun. Aku tuh udah males disebutin, dikasih tahu pansos. Aku tuh orangnya gampang baper, say. Nanti aku dikirain pansos. Aku males, aku nggak mau. Nah, ketika saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga, apakah Dan gini ya, aku juga takut dituduh, kau iri aja karena roommu nggak laku, nggak rame, makanya kau debat-debat masuk ke roomnya si jagoan gitu. Aku tuh paling nggak suka digituin, karena nggak itu style aku. Itu loh. Aku paling nggak suka kalau digituin, aku orangnya gampang gila soalnya. Secara aku kan pernah di puncak popularitas paling atas waktu tahun lalu. tapi kan aku langsung berhenti gara-gara aku kan secara aku wanita ya kan, aku belum siap martir saat itu. Asli aku belum siap martir. Ada pria yang menungguku di Korea, kalau aku cepat-cepat mati saat itu, mampus lah kita. Itu aja. Jadi kalau aku dikatakan, kau mau pansos? Aku sedih. Kita bikin romantis. Udahlah, aku sudah pernah di puncak ini, yang begitu masuk, udah. Tapi aku cukup menikmati hal itu di puncak saat itu, dan orang-orang seperti yang gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa, ya kan.
harus kita memberi kesempatan bagi apologet lain untuk di puncaknya gitu loh. Aku orangnya nggak serakah, biarkan dia terkenal dulu gitu. Karena segala sesuatu itu nggak ada yang abadi sayang. Oke, nek kau selam katanya. Dalam value, dalam nilai, kekristenan itu Oke, jauh lebih oke. unggul daripada Islam. Sepakat gak Bang Edis? Ya tentu kalau masalah itu. Cuman kan itu nanti jadi subjektif, Bang Yosef. Bukan subjektif, ini lebih kepada objektif. Semua ajaran, Bang Edis sendiri yang mengajarkan juga kan, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kawin-mawin, semuanya terkait kekudusan. Betul, betul. Cuman ketika kita berdua di situ, artinya kita berdua sedang melakukan klaim-klaim yang bersifat subjektif karena tidak ada orang muslimnya di sini, gitu loh. Nah, iya maksud saya. Tetapi kalau Bang Yosef mengatakan kepada saya dengan tegas, walaupun saya memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai manusia yang taat takluk tunduk kepada Bapa, itu saya tidak sedang membenarkan orang-orang Islam. Saya tetap mengatakan Juma Yusuf PI dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang tidak waras. Itu loh, tetap saja. Setuju, kalau itu aku setuju Bang Edis. Gas. Emang nggak waras. Aku kalau bagian yang Jadi itu aku maksud suka. gini, ketika saya mau menyampaikan bahwa value kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam, kita boleh mengatakan demikian karena memang kebenaran hanya di dalam Kristus. Kita nggak boleh minder atau kita tidak boleh kemudian nggak pede. Nah, kalau seandainya kebenaran yang ada di sini, kemudian tiba-tiba Islam yang ada di sini tiba-tiba paham, ini harus ada tanda tanya. Entah mereka yang naik ke sini atau yang kita turun ke sini, Bang. Paham nggak maksud saya? Jadi, saran dari saya, Bang Edis, tetap mempertahankan ajaran yang sejati dan benar. Bang Edis mempunyai karya pewartaan yang punya style sendiri. Cuman Bang Edis, perlu saya koreksi sedikit. Bukan saya mau mempermalukan. Sama seperti Bang Edis tadi bilang, tidak mau memojokkan saya. Sama seperti saya tidak mau memojokkan Bang Edis. Injil yang kita baca sekarang adalah bagian dari dogma. Karena dogma secara definitif artinya adalah ajaran. Injil itu bersifat tulisan-tulisan yang diilhami dan kemudian menambahkan wawasan pengetahuan. Berdasarkan Injil juga dituliskan demikian. Yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ada di sini mengilhami. Itu. Nah, makanya Bang Edis, saya mau supaya Bukan tulisan yang mengilhami, tulisan yang diilhami Allah. Segala tulisan yang diilhami, bukan tulisan ini mengilhami, ilham. Ini pokoknya kalau keseleo bengkok-bengkok aku luruskan, aku nggak peduli manusia judulnya. Kata ilham, ya nggak Sur? Tulisannya diilhami Allah, bukan tulisannya yang mengilhami. semua berpakaian ajaran. Titus 1 ayat 9, Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang penatua harus berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya kan? Kemudian dalam Matius 18 ayat Bang, Edis bukan penatua, itu aja mau ngasih tahu. Iya kan lebih bener baik kan? baginya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan. Ma- Tuhan Yesus kejam. Bang Edis begitu tegas tentang ajaran. Iya Betul. katakan iya, tidak katakan tidak. Betul, Tidak pernah berkompromi. Betul, Jadi betul. saran dari saya, Betul, Bang Edis, betul. teman-teman semua termasuk saya, kita Betul. pegang teguh pada ajaran yang benar dan sehat. Betul. Dan semoga kita semua. Amin. Ya, Baik, terima kasih Bang Yosef ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. ya terima kasih. Makanya nih. Kan ya, Bang Edis, shalom. Ya. Ya, Bang Edis. Ya, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ayo, silakan. Saya terbuka ya. Saya pengen tahu gitu. Karena ketika saya tanyakan, kadang-kadang orang yang ngasih tahu kepada saya harus begini tuh kadang-kadang dia malah bingung sendiri gitu loh. Makanya saya apa yang mereka beritakan. Seandainya saya mendapat kejelasan dari yang mereka beritakan, mungkin yang mereka beritakan itu akan saya lanjutkan. Karena saya malah makin ruwet ketika saya menanyakan maksud mereka. Akhirnya saya beritakan saja Injil yang sederhana. Begitu. Apakah ketika saya memberitakan Injil yang apa adanya, apakah saya sesat? Saya malah ingin menguji kalian. Bukan apa adanya Bang. Tapi jangan kayak RT 6 ambil comot satu terus dipahami gitu loh. Di eksegese satu-satu. Ini apa bedanya dengan Juma? Kita kasih naik ada
kemarin banyak yang ngomong kepada saya, Bang, coba naikkan dulu Elia Miron supaya diskusi dengan Anu. Kata kayaknya keren itu, Bang. Ayo silakan. Saya Gas. mengundang Elia Miron. Silakan. Ada saudara Elia Miron mungkin bisa naik ke sini dan dalam tanda kutip menggurui saya. Naik Bun, anak muda itu terakhir munculnya. Jagoan itu di akhir biasanya. Kita lihat dulu. Kau ini nggak tahu. Sabar, sampai habis dulu semua. Sekali orang yang ingin mengajukan permintaan naik, ada sekitar 80. 90 orang, teman-teman. Ayo. 85 Bang, jangan kau tambahin. Mana itu kembali kepada para pemirsa masing-masing. Nggak bisa. Ajaran Kristen itu nggak persi-persian. Nih, mohon maaf, aku luruskan. Ajaran Kristen itu nggak pakai persi. Itu ya. Nah, begitu. Kenapa? Karena bagi saya itu sudah cukup. Begitu. Saya tidak perlu menambah-nambahkan sesuatu yang rumit, bahkan sebenarnya saya sendiri bingung. Bukan menambahkan sesuatu yang rumit, tetapi dijelaskan secara komprehensif dengan bahasa sederhana. Tidak juga main comot, tafsir sendiri. Gue bukan hamba. Gitu. Saya tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus bukan hamba Bapa di surga. Bagaimana saya harus dipaksa untuk memberitakan Tuhan Yesus yang bukan hamba Bapa di surga? Coba silakan ya. Silakan. Mungkin Elia Miron, teman-teman, adakah yang tahu kontaknya atau bagaimana? Saya belum lihat dia ada di sini, teman-teman. Aku kan mau dengar Bagaimana, narasi teman-teman? semua orang, say. Sabar. Jadi, aku juga mau mendengarkan narasi dan pemahaman semua orang. Tapi kan kemarin aku udah bantu jawab nih. Bolehlah nyontek jawaban aku kalau mau nyontek. Mau, aku gitu orangnya. Terakhir-terakhir aja, kan kita biar tahu gitu loh. Kita biar tahu ilmunya sampai mana gitu. Begitu kakak. Kalian ini kalau udah dikasih tahu, jagoan itu datang terakhir.